Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Aizatul Magfiroh dengan NIM 200210101056 dari kelas B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nih. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, aku mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat itu? Ada yang tahu nggak ya di sini? Yap, benar sekali ya teman-teman. Bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Artinya, semua bilangan cacah beserta negatifnya itu termasuk bilangan bulat. Nah, adapun contohnya adalah negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, 8, 7, 6, 2, dan lain sebagainya. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis bilangan bulat, yakni ada 3. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua ada bilangan bulat negatif, dan yang ketiga adalah bilangan bulat 0. Untuk yang pertama, yakni bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sehingga jika diteruskan, nilainya akan semakin besar. Untuk yang kedua, yakni bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka negatif 1 dan seterusnya. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Sehingga jika diteruskan, nilainya akan semakin kecil. Lalu yang terakhir adalah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 adalah bilangan bulat yang hanya terdiri dari satu angka, yakni 0. Berikut adalah ilustrasinya. Dari angka 1 ke arah kanan itu adalah bilangan bulat positif, sedangkan dari negatif 1 ke arah kiri itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Lalu yang di tengah angka 0 itu disebut dengan bilangan bulat 0. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa notasi positif arahnya itu ke kanan dan notasi negatif arahnya adalah ke kiri. Oke, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat terdiri dari beberapa jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Selanjutnya adalah operasi-operasi hitung pada bilangan bulat yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Namun, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama yakni sifat asosiatif, di mana jika ada A ditambah B di dalam kurung ditambahkan dengan C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah C di dalam kurung. Nomor 2 yakni sifat komutatif, di mana jika ada A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A. Lalu yang ketiga ada unsur identitas, di mana jika ada A ditambah 0, hasilnya akan sama dengan 0 ditambah dengan A. Berikut adalah contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama,
adalah terdapat di dalam kurung 2 ditambah 5 ditambahkan dengan 4, hasilnya akan sama dengan 2 ditambahkan dengan 5 ditambah dengan 4 di dalam kurung, yakni 11. Yang kedua, 6 ditambah dengan 7, hasilnya akan sama dengan 7 ditambah dengan 6, yakni 13. Lalu yang ketiga, 8 ditambah dengan 0, hasilnya akan sama dengan 0 ditambah dengan 8, yakni 8. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pengurangan bilangan bulat berbeda dengan penjumlahan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sejumlah sifat seperti halnya penjumlahan. Adapun beberapa sifat pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, A dikurangi B, hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan negatif B. Untuk yang kedua, A dikurangi dengan negatif B, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan B. Seperti contoh sebagai berikut, di mana ada 12 dikurangi dengan 20, maka hasilnya akan sama dengan 12 ditambah dengan negatif 20, yakni negatif 8. Dengan nilai negatif 8 tersebut, negatif 8 termasuk dalam bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada 1 dikurangi dengan negatif 2, maka hasilnya akan sama dengan 1 ditambah dengan 2, yakni bernilai 3. Nah, di sini kakak mempunyai media pembelajaran yang berbasis aplikasi GeoGebra, sehingga dapat memudahkan kita untuk belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Misalkan terdapat A ditambah B, di mana nilai A adalah negatif 7 dan nilai B adalah 2. Lalu selanjutnya kita gerakkan slider A menuju negatif 7 dan slider B menuju 2. Di mana di sini vektor AB menunjukkan A dan vektor CD menunjukkan nilai B. Yakni, maka dari titik pusat 0,0, vektor AB akan bergerak ke kiri sebanyak 7 satuan. Lalu dari titik negatif 7,0 akan dilanjutkan oleh vektor CD yang akan bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Lalu tempat berhentinya vektor CD itu adalah daerah hasil, di mana menunjukkan pada angka negatif 5. Sehingga kita ketahui bahwa hasil dari negatif 7 ditambah dengan 2 adalah negatif 5. Selanjutnya yakni cara kerja media pembelajaran pada pengurangan bilangan bulat. Sebagai contoh, misalnya terdapat D dikurangi dengan E. Misalkan nilai D adalah negatif 3 dan nilai E adalah negatif 7. Lalu tinggal kita arahkan slider D pada nilai negatif 3 dan slider E pada nilai negatif 7. Sehingga otomatis vektor GH yang menunjukkan nilai D akan bergerak 3 satuan ke kiri yang diawali dari titik pusat yakni 0,0. Lalu sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, bahwa ada pengurangan dengan negatif, maka akan sama dengan positif, sehingga dari ujung vektor GH akan dilanjutkan oleh vektor IJ ke arah kanan sebanyak 7 satuan. Lalu telah didapatkan bahwa ujung dari vektor IJ itu merupakan hasil dari pengurangan. Sehingga telah kita dapatkan bahwa negatif 3 dikurangi dengan negatif 7 hasilnya adalah 4. Oke,
Untuk materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kakak, semoga ilmunya bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.